Jawa Tengah makin memanas. Lur. Situasi politik di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng mulai diguncang. Isu ini sampai memantik respons dari Hasto Kristianto dan Ganjar Pranowo. Pasalnya, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, secara terbuka menyebut Jawa Tengah sebagai target kandang gajah pada kontestasi politik mendatang. Pernyataan itu tentu mengundang tanda tanya besar. Bagaimana sikap PDI Perjuangan menanggapi klaim tersebut? Apakah dianggap ancaman atau sekadar dinamika biasa? Pada akhirnya, satu hal yang tak terbantahkan, rakyatlah yang menentukan. Ganjar Pranowo sendiri memilih merespons dengan senyum ketika ditanya soal ambisi PSI. Sikap itu mencerminkan kehati-hatian, namun juga menandakan bahwa isu ini bukan lagi sekadar wacana kosong. Dalam momentum peringatan HUT ke-53, kritik dan aspirasi publik justru mengalir deras, memperlihatkan bahwa dinamika politik Jawa Tengah tengah memasuki fase baru. Lalu, mengapa PSI begitu berani menargetkan Jawa Tengah? Disinilah ceritanya jadi menarik sekaligus menggelitik. Selama puluhan tahun, Jawa Tengah identik dengan PDI Perjuangan. Istilah kandang banteng langsung dipahami publik sebagai wilayah dominasi PDIP. Namun kini, PSI datang dengan gaya santai dan narasi berbeda. Ini kandang gajah. Pernyataan yang terdengar ringan, tapi efeknya cukup menyentak. Ini bukan sekadar gimmick. Data pemilu 2024 berbicara jelas. Di kota Solo, misalnya, PSI yang sebelumnya hanya memiliki 1 kursi DPRD, kini melonjak menjadi 5 kursi, bahkan berhasil memimpin DPRD kota dan menempatkan wakil wali kota. Artinya, ada kerja nyata di lapangan, bukan hanya retorika media. Tak heran jika PSI kemudian memasang target ambisius, 17 kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan sekitar 100 kursi DPRD Kabupaten Kota. Ambisi besar? Tentu. Tapi di politik, kepercayaan diri yang ditopang strategi dan kerja konkret bukan hal yang aneh. Terlebih ketika partai lama tengah sibuk dengan urusan internal, konsolidasi ideologi, hingga penanganan berbagai persoalan nasional. Semua itu penting. Namun di sisi lain, publik, terutama generasi muda, mulai melirik partai yang lebih aktif, responsif, dan mudah diakses. PSI membaca situasi ini dengan jeli. Mereka sadar opini publik di era media sosial sangat cair dan kritis. Anak muda tak mudah percaya janji, apalagi simbol semata. Karena itu, PSI tidak hanya bicara soal mengalahkan PDIP, melainkan menegaskan kehadiran mereka sebagai alternatif bagi masyarakat Jawa Tengah, bukan sekadar pengganti simbol politik lama. Ada sindiran halus, tapi terasa. Jika partai lama dianggap stagnan, jangan heran bila partai baru muncul dan mendapat tempat. Gaya komunikasi PSI jelas berbeda. Mereka paham dunia visual, viralitas, dan bahasa yang akrab di telinga generasi digital. Kaesang, misalnya, kerap menyampaikan kritik politik dengan gaya ringan namun mengena. Sindiran seperti, angin baru di kandang gajah, terdengar santai, tapi maknanya tajam. Efeknya terasa. Publik mulai berdiskusi, berdebat, dan terlibat di TikTok, Twitter, YouTube, hingga grup WhatsApp. Politik di Jawa Tengah tak lagi sekadar soal simbol, tapi soal relevansi. PDIP tetap dihormati, namun banyak anak muda mulai berkata, kami butuh alternatif. PSI juga tak hanya mengandalkan media sosial. Mereka menekankan penguatan struktur dari bawah, kader di tingkat kecamatan, kegiatan lokal, hingga pendampingan warga dalam urusan sehari-hari. Kerja-kerja kecil tapi nyata inilah yang perlahan membuat mereka diperhitungkan. Bagi banyak orang, PSI terlihat seperti anak muda yang masuk ke kelas lama, dan berkata, cara lama itu sudah kurang relevan, yuk coba cara baru. Tetap sopan, tetap beradab, tapi lebih efektif. Di era digital, persepsi publik adalah senjata utama. Satu unggahan viral bisa mengubah citra partai besar dalam sekejap. PSI paham betul ini. Mereka tahu sebagian generasi milenial dan Gen Z mulai merasa pendekatan PDIP terlalu formal dan kaku. Bahkan, sejumlah kader lama PDIP disebut telah berpindah ke PSI, bukan sekadar gosip, tapi fakta yang bisa ditelusuri. Strategi PSI mirip startup politik, minim jargon, tanpa simbol kuno, menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami.
Mereka turun ke lapangan, berdialog langsung, dan memanfaatkan media sosial sebagai ruang komunikasi dua arah. Hal ini menjadi pukulan telak bagi partai lama yang selama ini dianggap nyaman di zona aman. Dari Solo hingga berbagai daerah lain di Jawa Tengah, langkah PSI terlihat terstruktur dan konsisten. Bukan kebetulan, melainkan strategi membangun kepercayaan publik. Netizen pun menyorot fenomena ini dengan komentar pedas sekaligus jujur. Akhirnya ada partai yang ngerti bahasa kita. Kesimpulannya jelas. PSI bukan muncul karena ambisi kosong. Mereka hadir mengisi ruang yang selama ini kosong di hati sebagian masyarakat, terutama generasi muda dan warga digital yang merasa kurang didengar. Dengan komunikasi modern, kerja nyata, dan pendekatan terbuka, PSI perlahan membentuk basis sosial yang solid. Bagi PDIP, ini bukan sekadar tantangan dari partai baru, melainkan sinyal bahwa masyarakat kini lebih berani memilih sendiri. Politik tak lagi monoton. Jawa Tengah masih dinamis, dan rakyatlah penentunya. PSI hadir bukan untuk menyerang, tapi menawarkan pilihan. Dan di era ketika suara publik begitu kuat, pilihan itu tak bisa lagi diabaikan. Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling bikin PDIP mulai mikir keras. Media sosial dan warganet yang makin melek digital. Di zaman sekarang, politik tak lagi bertumpu pada konferensi pers, baliho, atau kampanye konvensional. TikTok, YouTube, dan Twitter justru menjadi medan utama pertarungan opini. Di ruang inilah PSI mulai pelan-pelan menggoyang dominasi PDIP di Jawa Tengah. Tidak heboh, tapi terasa. Cukup lihat arus komentar warganet. Banyak yang menulis, akhirnya ada partai yang ngomong pakai bahasa kita. Atau, PSI aktif banget. Beda sama partai lama yang cuma janji. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar santai, tapi menyengat. Ini menandakan satu hal. Anak muda hari ini tidak lagi memilih karena simbol, melainkan karena kerja nyata, kecepatan respons, dan cara berkomunikasi yang relevan. Fenomena yang paling mencuri perhatian muncul dari Solo. Konten viral di TikTok menyoroti lonjakan PSI dari 1 kursi DPRD menjadi 5 kursi. Netizen ramai berkomentar dengan gaya humor pedas. Dari 1 jadi 5, Banteng kaget nggak tuh? Ringan, lucu, tapi penuh makna. Ini gaya komunikasi PSI, menyindir tanpa kasar, mengkritik tanpa marah. Isu, kandang gajah, pun ikut meramaikan lini massa. Komentar netizen memang beragam dan kadang nyeleneh, tapi banyak yang jujur bilang, akhirnya ada alternatif, atau, ini angin segar. Politik jadi nggak monoton. Sindiran ke PDIP jelas terasa, namun publik menilai sendiri. Bukan karena PSI menyerang, melainkan karena mereka datang membawa aksi dan bahasa yang nyambung dengan masyarakat. Di titik ini, PDIP tak bisa lagi mengabaikan suara generasi muda yang aktif, kritis, dan mudah berpindah dukungan jika menemukan pilihan yang lebih hidup. PSI membaca peluang ini dengan serius. Mereka memadukan strategi digital dengan kerja lapangan, program lokal, pendampingan warga, hingga konten edukatif di media sosial. Mereka tak berhenti di janji, tapi berusaha menunjukkan bukti. Itulah yang membangun kepercayaan. Analisisnya sederhana. PDIP tetap dihormati, tetapi status quo saja tidak lagi cukup. PSI hadir bukan untuk meruntuhkan, melainkan memperluas pilihan politik agar lebih dinamis. Generasi digital kini bisa membandingkan, mengecek fakta, dan menilai siapa yang paling relevan. PSI paham itu. Karena itulah mereka konsisten di media sosial, sambil tetap turun ke lapangan. Fenomena ini menunjukkan pergeseran penting. Politik Jawa Tengah bergerak dari simbol ke substansi, dari nostalgia masa lalu ke kebutuhan masa depan. PSI tidak memosisikan diri sebagai sekadar lawan simbolik, tapi sebagai alternatif nyata. Anak muda dan warga digital mulai bersuara, membentuk opini, dan secara tidak langsung memaksa partai lama untuk beradaptasi. Intinya, PSI bukan sekadar mengganggu PDIP, melainkan membuat ruang demokrasi lebih hidup dan transparan. Media sosial menjadi cermin aspirasi publik. Mereka ingin pilihan yang dekat dengan realitas sehari-hari. PSI memanfaatkan ini dengan cerdas. Bukan cuma bicara, tapi bertindak. Jika ditarik garis besar, kandang banteng memang mulai goyah. Bukan karena PSI kasar atau agresif, melainkan karena rakyat, terutama generasi muda,
menghendaki perubahan yang nyata dan relevan. Disinilah PSI memainkan peran, menyalurkan aspirasi itu lewat kerja lapangan, struktur partai yang aktif, dan komunikasi digital yang tepat sasaran. Kalau ditanya siapa pemenangnya, jawabannya sederhana, rakyat. Mereka kini punya lebih banyak pilihan yang terasa nyata dan relevan. PDIP tetap penting, tetapi PSI menunjukkan bahwa di politik modern, kombinasi kerja konkret, komunikasi cerdas, dan relevansi digital adalah senjata yang tak bisa diremehkan. Menuju 2029, PSI terlihat tidak sekadar memosisikan diri sebagai lawan PDIP. Mereka fokus pada konsolidasi struktur dan kerja nyata. Target 17 kursi DPRD Provinsi dan 100 kursi DPRD Kabupaten Kota bukan sekadar angka untuk headline. Itu target yang memaksa kader bekerja, struktur hidup, dan partai hadir bukan hanya di Twitter. Disinilah perbedaan PSI dengan banyak partai baru lain. Mereka sadar politik tak dimenangkan di podcast atau talk show, melainkan di tingkat paling bawah, kelurahan, RW, dan komunitas lokal. Karena itu, kader didorong untuk dikenal warga, hadir di kegiatan setempat, memahami persoalan daerah, dan tidak muncul hanya saat butuh suara. Solo menjadi contoh nyata. Dari 1 kursi menjadi 5, memimpin DPRD, dan memiliki wakil wali kota. Ini bukan kebetulan, tapi hasil konsistensi. Solo adalah laboratorium politik PSI. Pesannya sederhana tapi tajam. Kalau Solo bisa, daerah lain juga bisa. Sindiran ini tak hanya untuk PDIP, tapi untuk semua partai yang terlalu lama bergantung pada nama besar dan sejarah. Yang sering disalahpahami, PSI tidak pernah secara resmi mengatakan ingin menjatuhkan PDIP. Mereka menegaskan ingin memberi pilihan. Dan justru disitulah letak kegelisahan bagi partai dominan. Dominasi paling rapuh bukan saat diserang, tapi saat rakyat menemukan alternatif. PSI membaca perubahan sosial di Jawa Tengah dengan jeli. Loyalitas politik tidak lagi diwariskan. Generasi muda berani berbeda, dan media sosial hanyalah alat, bukan tujuan. Setelah perhatian didapat, yang diuji adalah kehadiran di lapangan dan relevansi kebijakan. PSI berusaha menghindari jebakan klasik, viral tapi kosong. PDIP sendiri menunjukkan tanda kedewasaan dengan melakukan otokritik dan konsolidasi. Itu bukan kelemahan, tapi respons atas tekanan zaman. Tekanan ini bukan semata datang dari PSI, melainkan dari masyarakat yang berubah. PSI hanyalah salah satu kendaraan dari perubahan itu. Menjelang 2029, pertarungan sesungguhnya bukan banteng versus gajah, melainkan relevansi lama versus relevansi baru, simbol versus kerja nyata. PSI memilih berdiri di sisi kerja konkret, komunikasi terbuka, dan struktur yang hidup. Apakah mereka pasti menang? Belum tentu. Apakah PDIP pasti kalah? Juga tidak. Tapi satu hal jelas, politik Jawa Tengah tak lagi nyaman untuk satu pihak saja, dan itu sehat. Penutupnya sederhana. PSI bukan ancaman eksistensial bagi PDIP. PSI adalah cermin yang memantulkan kegelisahan generasi muda, kejenuhan terhadap politik satu arah, dan kebutuhan akan pilihan baru. Jika PDIP adaptif, mereka tetap kuat. Jika PSI konsisten, mereka bisa tumbuh. Dan rakyat, akhirnya, memilih bukan karena sejarah, tapi karena keyakinan dan relevansi. Itulah demokrasi yang bekerja.